perkenalkan, nama saya Priska Justisya dari kelas PKHB 2020. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang konsep dasar autis, konsep dasar komunikasi dan gangguan komunikasi, beserta data subjek anak autis. Baik, yang pertama mengenai konsep dasar autis. Autisme merupakan suatu gangguan pervasif yang secara menyeluruh mengganggu fungsi kognitif dan mempengaruhi kemampuan bahasa, komunikasi, dan interaksi sosial. Adapun sejarah autisme, yaitu penelitian pertama kali muncul pada tahun 1997 hanya fokus pada autisme dan cacat pembangunan. Pada tahun 2001, Universitas Birmingham bekerja sama dengan West Midlands Autistic Society dan layanan Autis Program Akreditasi memulai jurnal. Semua ini selain banyak publikasi oleh organisasi induk. Pengaruh autisme merupakan bagian dari skizofrenia, mulai ditinggalkan pada awal 1979. Selanjutnya, penyebab autisme. Penyebab autisme belum diketahui secara pasti, tetapi beberapa ahli mengatakan bahwa penyebab autisme yaitu faktor neurobiologis, masalah genetik, masalah selama hamil dan melahirkan, dari infeksi virus, dan keracunan logam berat. Adapun gejala autisme yaitu memiliki kontak mata yang buruk dan kurangnya ekspresi wajah, gagal atau lambat dalam merespon panggilan seseorang, lebih suka bermain dengan dunianya sendiri atau lebih suka menyendiri, kesulitan dalam komunikasi verbal termasuk dalam masalah menggunakan dan memahami bahasa, kesulitan komunikasi nonverbal seperti menafsirkan gerak tubuh dan ekspresi wajah orang lain, sulit tidur, perilaku agresif, kesulitan mengekspresikan emosi atau perasaannya, pola perilaku yang biasanya berulang-ulang dan terbatas, terkadang suka menyakiti diri sendiri seperti memukul kepala. Yang kedua, konsep dasar komunikasi. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris communication berasal dari kata Latin communicatio dan bersumber dari kata communis yang berarti sama. Sama di sini maksudnya adalah sama maksud atau sama makna. Komunikasi adalah proses pengiriman pesan atau simbol-simbol yang mengandung arti dari seorang komunikator kepada komunikan dengan tujuan tertentu. Adapun komponen komunikasi yaitu komunikator, pesan, media, komunikan, feedback, dan gangguan. Selanjutnya, adapun hakikat komunikasi yaitu yang pertama, komunikasi adalah suatu proses. Yang kedua, komunikasi adalah sistem interaksi. Yang ketiga, komunikasi memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, proses komunikasi. Seorang komunikator akan mengirimkan pesan melalui media. Medianya bisa berupa handphone, surat, ataupun yang lainnya. Kemudian, pesan yang dikirimkan oleh komunikator akan diterima oleh komunikan. Kemudian, komunikan akan mengirimkan feedback balik kepada komunikator. Selama proses komunikasi bisa terjadi gangguan, baik itu gangguan pada saat pengiriman pesan atau pada saat penerimaan pesan. Dan juga gangguan bisa terjadi pada media yang digunakan untuk mengirimkan pesan. Dan terakhir, gangguan bisa terjadi pada feedback balik dari komunikan kepada komunikator. Yang ketiga, gangguan komunikasi. Yang pertama, gangguan bicara atau speech disorder. Terdiri dari 3, yaitu gangguan artikulasi atau articulation disorder. Kedua, gangguan kelancaran bicara atau fluency disorder atau gangguan irama yaitu rhythm disorder. Yang ketiga, gangguan suara atau voice or phonation disorder. Yang kedua, gangguan bahasa atau language disorder. Yang ketiga, gangguan spesifik dan multi gangguan bicara dan bahasa. Yang terdiri dari 3 yaitu apasia,
learning disability, mentally retarded, dan autis. Yang keempat, gangguan komunikasi berdasarkan faktor klinis atau penyebab gangguan, yang meliputi ada 5, yaitu disaudia, dislogia, disatria, disglossia, dan dislalia. Yang keempat yaitu data subjek anak autis. Pada bagian ini, yang disajikan itu data identitas anak dan bukti hasil diagnosa. Yang pertama, data identitas anak. Nama, Graciela Kalista Christine Tuangin. Tempat tanggal lahir, Sorong 1 Juli 2016. Umur 5 tahun. Jenis kelamin perempuan. Anak kedua dari 2 bersaudara. Status anak, anak kandung. Alamat, Kota Wasai, Kabupaten Raja Ampat. Nama bapak, Peter Tuangin. Nama ibu, Herna Barung. Berikut saya akan memaparkan bukti hasil diagnosa melalui hasil terapi.